Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Patoni MSSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian di kelas L2. Di sini saya mohon izin untuk melakukan presentasi, Pak, terhadap jurnal yang telah saya susun bersama teman-teman dengan judul Penerapan Analisis Sentimen Berita Keuangan dari IDX Channel dan Long Short Term Memory atau LSTM dalam prediksi perubahan harga saham pada perusahaan XYZ. Tentunya dalam penyusunan jurnal ini saya tidak sendiri, dibantu dengan ketiga teman saya, yaitu Muhammad Fahri Nadrota Akta, Eka Saputra, dan juga Muhammad Fadil Rahman. Adapun hal-hal yang akan saya presentasikan tertuang dalam daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, lalu kedua analisis masalah, ketiga tujuan, keempat studi literatur, kelima metode penelitian. Langsung masuk pada latar belakang yang di sini saya jelaskan secara lebih ringkas daripada yang ada pada jurnal, di mana latar belakang kami yaitu mengenai prediksi harga saham. Di mana harga saham ini seiring dengan meningkatnya jumlah investor pada Bursa Efek Indonesia, seperti pada tahun 2024, di mana peminatnya itu mencapai 14,87 juta. Hal ini meningkat lebih dari 55% dari tahun sebelumnya. Kami juga menyoroti bahwa harga saham atau peningkatan harga saham itu tidak hanya dipengaruhi oleh data historis, tetapi juga oleh sentimen pasar yang tercantum dalam berita keuangan dan opini publik. Untuk mendukung penelitian ini, kami menggunakan metode LSTM, di mana metode LSTM ini telah terbukti dari beberapa penelitian seperti pada penelitian untuk saham PT Telkom, yaitu LSTM berhasil mengumpulkan data tren pasar mencapai 98,46%. Kemudian kami juga memiliki alasan mengambil metode LSTM, di mana LSTM ini dapat meningkatkan akurasi dalam mengenali pola dan pergerakan saham. Sementara analisis sentimen, kami ambil untuk menganalisis sentimen berita yang bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan mengenai persepsi pasar. Dan harapan kami, penelitian ini nantinya dapat meningkatkan akurasi prediksi harga saham dan membantu investor dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya pada rumusan masalah. Sini rumusan masalah kami yang menjadi acuan mengapa kami ingin melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah pengaruh sentimen. Bagaimana pengaruh sentimen berita keuangan dari IDX Channel terhadap perubahan harga saham perusahaan XYZ? Lalu mengapa model prediksi harga saham berbasis data historis dinilai kurang akurat tanpa mempertimbangkan sentimen pasar? Lalu akurasi model. Seberapa akurat model long short term memory atau LSTM dalam memprediksi harga saham jika dokumentasikan dengan analisis sentimen berita? Lalu yang terakhir ialah perbandingan model. Apakah pendekatan hybrid yang menggabungkan analisis sentimen atau dengan LSTM dapat meningkatkan ketepatan prediksi harga saham dibanding dengan model berbasis data historis saja? Lalu tujuan dari penelitian ini yang pertama, menganalisis sentimen berita keuangan dari IDX Channel dan pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan XYZ. Kedua, mengembangkan model prediksi harga saham menggunakan LSTM yang mempertimbangkan data historis serta sentimen berita keuangan. Yang ketiga, menguji performa model hybrid berbasis LSTM dan analisis sentimen dalam meningkatkan akurasi prediksi harga saham. Selain daripada latar belakang, kami juga telah melakukan studi literatur dalam beberapa jurnal terkait dengan topik yang sama, yaitu dalam hal ini ada 5 yang saya cantumkan pada presentasi kali ini. Yang pertama ialah jurnal oleh Zhang
di mana Zhang menerapkan model CNN dan juga BILSTM Attention. Ini memiliki akurasi tingkat kesalahan MAP sebesar 1,82% dan mampu meningkatkan akurasi hingga 46,6% dibandingkan LSTM standar. Kekurangannya, model ini belum mengintegrasikan faktor ekonomi makro. Lalu, penelitian LSTM versus BI LSTM yang menunjukkan bahwa LSTM memiliki MAP 2,45%, sedikit lebih baik dibanding BI LSTM yang memiliki MAP 2,59%. LSTM ini lebih stabil dalam menghadapi volatilitas pasar. Namun meskipun begitu, perbandingan ini tidak terlalu signifikan. Kemudian pada model yang ketiga oleh Wu, yaitu SILSTM, di sini tidak mencantumkan akurasi numerik atau persentase, tetapi menggabungkan analisis sentimen berbasis CNN untuk meningkatkan prediksi harga saham. Di mana model ini memiliki kekurangan, yaitu masih perlu dibandingkan dengan GRU dan juga ARIMA untuk mengetahui keunggulannya. Pada model keempat, yaitu sentimen analisis melalui GRU Feeder yang memiliki akurasi yang sangat tinggi, sekitar 97,6% dengan mengintegrasikan sentimen berita dalam prediksi saham. Namun model ini belum mempertimbangkan berita ekonomi makro yang bisa mempengaruhi harga saham. Hal ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Zhang. Terakhir ialah GCN LSTM dengan nilai determinasi R kuadrat sebesar 0,89 yang menunjukkan kemampuannya dalam menangkap hubungan antar saham. Tapi sayangnya model ini belum mempertimbangkan faktor eksternal dalam memprediksi harga saham. Lalu studi literatur ini memiliki lebih banyak lagi studi pada jurnal-jurnal sebelumnya yang saya tuangkan juga dalam beberapa penjelasan, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh William dan juga Rarasati yang menemukan bahwa penyusunan hyperparameter pada LSTM dapat meningkatkan kinerja model secara signifikan dalam memprediksi saham IDX 30. Selanjutnya, langkah yang kami ambil adalah melakukan pengujian pada metode penelitian. Pada tahap sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai latar belakang dan juga studi literatur, dan langkah selanjutnya yang akan kami lakukan ialah menguji metode penelitian yang telah kami sebutkan, seperti sentiment analysis dan juga long short-term memory. Yang pada sentiment analysis, kami akan melakukan analisis sentimen berita keuangan yang ada pada channel IDX pada tahun-tahun sebelumnya, tentunya yang akan terbaru nantinya, menggunakan metode Natural Language Processing atau NLP. Pada long short-term memory atau LSTM, kami akan melakukan prediksi harga saham melalui pola-pola yang kami tangkap berdasarkan tren dalam data historis yang ada tentunya pada tahun-tahun terbaru juga. Baiklah, mungkin itu saja bagaimana kami telah melakukan penelitian pada jurnal ini, baik pada latar belakang juga studi literatur telah kami lakukan dengan maksimal. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, kami akan melakukan metode penelitian yang didasari oleh berita sentimen dan juga data historis. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.